Tahukah Anda, atau pernah dengarkah Anda marga Pulukadang? Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah, begitu kira-kira pesan founding father kita Bapak Insinyur Soekarno. Asal-usul marga atau Fam Pulukadang berasal dari dua tokoh bersaudara yaitu Mbah Resonegoro atau Tumenggung Reksonegoro atau Mbah Kiai Asnawi Pulukadang dan Mbah Kiai Ngiso atau Wiso Pulukadang. Sebutan Pulukadang sendiri diambil dari sebuah nama wilayah atau dusun yang bernama Pulukadang yang saat ini masuk wilayah administrasi Kelurahan Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan kampung halaman dari dua tokoh bersaudara tersebut. Mereka berdua dijadikan tawanan perang atau tahanan politik bersama Mbah Kiai Mojo dan pengikutnya pada tahun 1828 akibat Perang Jawa yang berlangsung tahun 1825 sampai tahun 1830. Tumenggung Reksonegoro atau Kiai Asnawi Pulukadang dan Kiai Ngiso atau Wiso Pulukadang juga merupakan cicit dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, melalui jalur ayahnya Kiai Hasan Muhammad yang juga adik kandung dari Kiai Mojo, yang merupakan anak dari Raden Ayu Mursila yang juga merupakan saudara perempuan Sri Sultan Hamengkubuwono III, ayah dari Pangeran Diponegoro. Berikut ini akan diuraikan secara singkat asal-usul dan silsilah marga Pulukadang. Tahun 1828, saat Perang Jawa berlangsung, pemerintah kolonial Belanda menjadikan Mbah Kiai Mojo dan pengikutnya termasuk Mbah Tumenggung Reksonegoro atau Kiai Asnawi Pulukadang dan Mbah Kiai Ngiso atau Wiso Pulukadang sebagai tawanan perang atau tahanan politik. Dan mereka diasingkan jauh dari kampung halamannya ke Manado Tondano Sulawesi Utara karena dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan kolonial Belanda. Tanggal 2 Desember tahun 1828, merupakan awal dari proses pengasingan mereka bersama Mbah Kiai Mojo dan 78 pengikutnya, diberangkatkan dari Semarang ke Batavia secara bertahap dengan pengawalan ketat militer Belanda dengan kapal fregat De Bellona 44 orang, dan kapal tunda Anapandona 34 orang, kemudian semuanya dipindahkan ke kapal perang militer Mercury dan sampai di Batavia tanggal 3 Desember tahun 1828. Di Batavia, mereka ditahan kurang lebih 11 bulan mulai tanggal 3 Desember tahun 1828 sampai tanggal 12 November tahun 1829 di ruang tahanan bawah tanah gedung Balai Kota, Staduis Batavia, yang kini menjadi Museum Fathahillah kawasan Kota Tua Jakarta. Pemberangkatan ke tempat pengasingan terakhir di Manado melalui rute Batavia Ambon Manado diberangkatkan dua tahap. Tahap pertama tanggal 13 November tahun 1829 sebanyak 48 orang, dan tahap kedua tanggal 19 Februari tahun 1830 sebanyak 26 orang. Mbah Resonegoro atau Tumenggung Reksonegoro atau Mbah Kiai Asnawi Pulukadang dan Mbah Kiai Ngiso atau Wiso Pulukadang diberangkatkan tahap pertama tanggal 13 November tahun 1829 dari Batavia menuju Ambon menggunakan kapal sewaan bernama Thalia, perjalanan kurang lebih selama 2 bulan atau 60 hari. Selanjutnya mereka diberangkatkan dari Ambon menuju Manado dan berlabuh di Kematasik Oki pantai timur Minahasa dan dilanjutkan ke Manado dengan berjalan kaki kurang lebih 40 km. Selama 2 minggu mereka ditampung di rumah bekas Raja Bobentehu Manado yang kemudian tanggal 2 Mei tahun 1830 mereka tiba di tempat pengasingan di Manado dan selanjutnya mereka dibawa ke Tondano pada pertengahan bulan Mei tahun 1830. Perjalanan mereka tidak mulus, tapi diselimuti duka yang mendalam, karena ketika sampai di Manado, mereka tinggal tersisa 56 orang dan 18 orang lainnya wafat saat perjalanan dari Batavia Ambon dan Ambon Manado. Di sisi lain, mereka tidak diperkenankan membawa istri saat pengasingan. Sebagai tahanan negara, mereka diberikan sebidang tanah terletak tidak jauh dari Tonsea Lama untuk tempat tinggal dan bertani. Akan tetapi mereka tetap diawasi dan dijaga oleh satu detasemen militer yang berada di Tonsea Lama. Dan Sersan sebagai kepala detasemen perang bertanggung jawab dan menjamin keselamatan tawanan perang baik siang maupun malam. Mereka Kiai Mojo dan pengikutnya diberikan 500 gulden melalui Gubernur Maluku untuk membeli sapi dan menyewa pembajak mengolah sawah, karena mereka hanya mengerjakan sawah dengan peralatan sederhana yaitu hanya menggunakan sekop kayu. Mereka juga diberikan uang saku sejumlah 22 gulden tiap bulan atau 264 gulden tiap tahun karena sebagai tawanan perang atau tahanan politik. Di Tondano mereka tinggal dan bertani serta melakukan asimilasi dengan warga setempat termasuk menikah dengan gadis Tondano Minahasa. Mbah Resonegoro atau Tumenggung Reksonegoro atau Mbah Kiai Asnawi Pulukadang menikah dengan Nona Wuring Tumbeleka dan dikaruniai satu orang anak yaitu Umar Nadi atau Wodo atau Warnaji Pulukadang. Mbah Warnaji Pulukadang 2 kali menikah, istri pertama bernama Pangalilaku Maunang dikaruniai 5 orang anak, dan istri kedua bernama Nenek Kiai Badran dikaruniai 3 orang anak. Sementara Mbah Kiai Ngiso atau Wiso Pulukadang menikah dengan gadis Tondano yang bernama Linon Pakasi Lengkong dan dikaruniai 9 orang anak yaitu Jarkasi Pulukadang, Walia Pulukadang, Anwar Pulukadang, Nuraji Pulukadang, Taiba Pulukadang,
Watingah Pulukadang, Wasia Pulukadang, Jahet Pulukadang, dan Sutarman Pulukadang atau Mbah Senuriah. Dari keturunan kedua tokoh tersebut yaitu Mbah Resonegoro atau Tumenggung Reksonegoro atau Mbah Kiai Asnawi Pulukadang dan Mbah Kiai Ngiso atau Wiso Pulukadang itulah yang menurunkan marga atau fam Pulukadang. Yang kini tersebar di seantero negeri yang kini mereka berkhidmat untuk kehidupan umat, kehidupan bangsa dan negara hingga mancanegara. Bersambung, semoga bermanfaat.